Oh ya gak sih? Perkenalkan nama saya Aulia Syabana Farah Hakim dengan nomor NIM 51300251112. Pada slide ini saya akan menjelaskan hollow organ. Di slide ini tertulis digestive system. Pada slide ini ditampilkan gambaran umum pencernaan manusia. Sistem pencernaan berfungsi menerima makanan, mencerna, menyerap zat gizi, dan mengeluarkan sisa metabolisme. Organ-organ di dalamnya bekerja secara berurutan dan saling berkaitan. Organ berongga atau hollow organ adalah organ yang memiliki lumen di tengahnya. Fungsinya yaitu sebagai saluran utama pencernaan, tempat makanan lewat dari satu organ ke organ lain. Contohnya adalah esofagus, gaster, usus halus, dan usus besar. Slide ini menekankan bahwa hollow organ berperan dalam pencernaan mekanik dan kimiawi. Gerakan peristaltik membantu mendorong makanan sepanjang saluran cerna. Hollow organ membentuk satu saluran panjang yang disebut tractus gastrointestinalis. Saluran ini dimulai dari esofagus dan berakhir di anus. Fungsi utamanya adalah transportasi pencernaan dan absorpsi makanan. Ada 5 sphincter penting pada hollow organ, yaitu yang pertama, Pharyngoesophageal sphincter, gastroesophageal sphincter atau kardia. Yang ketiga yaitu pyloric sphincter. Yang keempat ileocecal sphincter. Dan yang kelima anal sphincter interna et externa. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagian esophagus. Sphincter adalah otot melingkar yang mengatur keluar masuknya makanan. Sphincter juga berfungsi mencegah aliran balik, seperti refluks dan lambung ke esofagus. Duodenum terbentuk huruf C dan melingkar kepala pankreas. Di bagian ini empedu dan enzim pankreas masuk untuk membantu pencernaan. Adapun vaskularisasi duodenum, yaitu suplai darah duodenum berasal dari arteri gastroduodenalis dan arteri mesenterica superior. Aliran vena bermuara ke vena porta hepatica. Jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum merupakan bagian intraperitoneal yang berperan dalam absorpsi nutrisi. Jejunum berdinding lebih tebal, sedangkan ileum memiliki plak Bayer. Intestinum crassum
atau usus besar berfungsi untuk absorpsi air dan pembentukan feses. Ciri khasnya adalah Hausra coli dan Tena coli. Adapun rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Sementara feses dan belum dikeluarkan, struktur ini berperan dalam refleks defekasi. Adapun anal kanal atau kanalis analis memiliki sphincter interna dan sphincter eksterna. Sphincter eksterna bekerja secara sadar untuk mengontrol proses defekasi. Adapun inervasinya yaitu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Adapun intrinsik ada plexus submucosa atau Meissner, yang yaitu sekresi cairan mukus. Yang kedua ada plexus myenterik atau Auerbach, yaitu kontraksi peristaltik usus. Yang ekstrinsik juga ada dua, yaitu simpatis, nervus di diinervasi oleh splanchnici, nervus splanchnici yaitu memperlambat peristaltik usus. Yang kedua ada parasimpatis, yaitu nervus vagus dan nervus palaeus, mempercepat peristaltik usus. Adapun pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai hepar. Hepar adalah kelenjar terbesar dalam tubuh, berfungsi dalam metabolisme, detoksifikasi, dan produksi empedu. Terletak di hipokondrium dextra dan epigastrium. Enggak. Kon tutup kos ta? Kurang. Oke, Eh, mulai. kon tutup iki ndok kos ta? Enggak, nama. Anjay. Adapun permukaan anterior hepar terdiri dari lobus dexter dan lobus sinister. Keduanya dipisahkan oleh ligamentum valvular. Are. Lobus hepatis dexter ada ligamen triangual dextrum. Yang kedua yaitu impressionus costarium. Yang ketiga yaitu ligamen coronarium. Lobus hepatis sinister ada ligamen triangual sinistra dan ligamen coronarium. Yang ketiga ada ligamen falciforme hepatis. Yang keempat ada ligamen teres hepatis. Adapun pada slide ini tertulis permukaan visceralis hepar. Pada permukaan visceralis hepar terdapat lobus caudatus dan lobus quadratus, yaitu yang pertama yaitu lobus hepatis dexter. Pada lobus hepatis dexter terdapat lobus quadratus dan lobus caudatus. Terdapat juga vena cava inferior, vesica. Mbak Aul ini Mbak Cilirnya nggak ada ya? Iya, sepertinya ada kendala
Oh, jaringan. oke oke. Oke, baik-baik. Boleh dilanjutkan silahkan. Saya jelaskan lagi, adapun permukaan Fitzgerald Hepar yaitu yang pertama ada lobus hepatis dexter. Pada lobus hepatis dexter terdapat juga lobus quadratus dan lobus caudatus. Vena, kemudian ada juga vena cava inferior, vesica biliaris, ligamen triumale dextrum, area nuda, porta hepatis, yaitu vena porta, dan arteri hepatika propria ductus hepaticus communis. Yang kedua adalah lobus hepatis sinistra. Terdapat juga ligamen coronarium dan ligamen trigonal sinistra. Secara anatomis, yaitu lobus dextra dan lobus sentral membentuk fisura sagittal dextra yang merupakan letak dari vena cava inferior dan vesica valea. Yang kedua yaitu lobus centralis dan lobus sinistra membentuk fisura sagittal sinistra yang merupakan letak dari yang pertama yaitu lobus quadratus, visum horizontal, terdapat vena porta, arteria hepatica propria, dan ductus coedotus, yang kedua adalah bus quadratus, terdapat prosesus papillaris dan prosesus caudatus. Adapun lien atau limfa adalah organ limfoid terbesar. Fungsinya untuk menyaring darah dan menghancurkan eritosit tua, serta membantu sistem imun. Adapun retroperitoneal terletak hipokondrium sinistra. Pada marga superior terdapat incisura lienalis. Yang ketiga ada vaskularisasi atau arteri lienalis dan vena lienalis masuk melalui hilum. Terdapat juga tiga impresio, yaitu impresio kolika, yang kedua impresio crestica, dan impresio renalis. Sebentar. Selanjutnya renal atau ginjal. Ginjal atau renal adalah organ berpasangan yang terletak secara retroperitoneal. Fungsinya yaitu adalah menyaring darah dan membentuk urin. Ginjal juga berperan dalam pengaturan cairan elektrolit dan tekanan darah. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Baik, Mbak Aul, izinkan saya untuk bertanya. Boleh dijelasin nggak kenapa pada saluran pencernaan diperlukan sfinkter di beberapa bagian? Baik, terima kasih. Ya Mbak Aul, aku mau nanya di bagian hepar. Nah, apa sih fungsi utama dari hepar dalam sistem pencernaan menurut Mbak Auli sendiri? Terima kasih. Baik, untuk penjelasan Mbak Aul tadi sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi bagian genitalia maskulina. Permisi, saya akan share screen dulu ya. Oh ya, di sini Mbak Aul tidak bisa join karena di ada ada kendala jaringan ya. Jadi juga Mbak Aul sudah konfirmasi ke aku sepertinya. Oh, enggak belum. Mungkin ke Mbak Celil mungkin ya. Iya, ke saya. Oke, bisa dilanjut Mbak Celil. Terima kasih. Sebentar, sebentar. Aduh, bukan ini ternyata ya. Sebentar ya.
Jangkrik, jangkrik. Tuh. Baik, saya izin share screen. Maaf ya, tadi ada kendala. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organa genitalia maskulina. Apa sih organa genitalia maskulina itu? Yaitu sistem reproduksi pada laki-laki. Ya, ini nggak ada di perempuan ya, soalnya sistem ini tidak hanya berperan dalam proses reproduksi, tetapi juga memiliki fungsi hormonal dan berhubungan erat dengan kualitas hidup seseorang. Organ genitalia maskulina berfungsi untuk menghasilkan sel sperma, memproduksi hormon testosteron, serta menyalurkan sperma keluar dari tubuh. Oleh karena itu, pemahaman anatomi genitalia maskulina sangat penting, baik dari sisi medis maupun dari sisi kemanusiaan. Untuk slide kedua ada pembagian genitalia maskulina. Secara anatomi, genitalia maskulina dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Genitalia eksterna, pembagian ini didasarkan pada letak serta fungsi organ-organ tersebut. Genitalia eksterna terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia interna terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, glandula prostata, dan uretra. Dan dapat dilihat dari luar tubuh. Nah, untuk genitalia interna terdiri dari organ-organ yang berperan langsung dalam pembentukan dan penyaluran sperma. Maaf ya. Baik, untuk penis dan skrotum. Pada slide ini dapat kita lihat dua organ utama genitalia eksterna yaitu penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi serta sebagai saluran pengeluaran urin dan semen. Sementara itu, skrotum berfungsi sebagai tempat testis dan berperan penting dalam menjaga suhu testis agar tetap optimal untuk proses spermatogenesis. Jadi, jika mungkin kedinginan jadi hangat gitu ya. Baik, untuk slide keempat ada penis. Penis merupakan organ berbentuk silindris yang tersusun atas jaringan erektil. Jaringan erektil ini memungkinkan penis mengalami ereksi. Penting untuk dipahami bahwa ereksi bukanlah hasil kerja otot, melainkan akibat peningkatan aliran darah ke jaringan erektil. Di sini ada pars libera atau pars affixa yang terdiri dari corpus penis dan glans penis. Corpus penis ini ya guys. Ini. Dan untuk pars occulta atau radix atau pars fixa yang dua keluar dan satu bulbus. Baik, untuk slide selanjutnya. Secara anatomi, penis dibagi menjadi dua bagian yaitu pars libera dan pars fixa atau radix penis. Pars libera merupakan bagian penis yang tampak dari luar dan dapat bergerak bebas. Sedangkan pars fixa merupakan bagian penis yang melekat pada struktur pelvis dan tertanam di perineum. Di sana ada kutis subkutis, yaitu ada fascia penis superficialis, yaitu ada vena dorsalis superficialis penis, dan fascia penis profundus atau bux fascia atau nafa dorsalis penis, dan vena dorsalis penis profundus. Ada tunica albuginea dan corpora penis. Selanjutnya ada glans penis. Glans penis adalah ini ya, bagian ujung penis dan merupakan lanjutan dari corpus spongiosum. Pada glans terdapat orificium uretra externum atau bisa disebut dengan OUE, yaitu lubang tempat keluarnya urin dan semen. Glans juga memiliki corona glandis yang tampak sebagai penebalan melingkar dan bagian ini sangat sensitif karena banyak mengandung ujung saraf. Di sini ada penjelasan tentang glans penis ya, yaitu lanjutan corpus spongiosum, kolom pemisah glans dengan corpus, corona glandis peninggian, orificium uretra externum ditutupi praeputium penis,
lapisan dalam preputium tidak ada rambut, terdapat glandula preputialis dari tison yang menghasilkan smegma atau phimosis. Frenulum praeputium, penis penghubung glans dengan preputium di bagian ventral penis. Untuk selanjutnya ini ada gambarnya ya. Dalam gambar dari glans penis, ini bisa dipelajari sendiri, ada penjelasannya. Di sini tuh ada preputium dan frenulum. Glans penis ditutupi oleh preputium atau kulup. Pada bagian dalam preputium terdapat kelenjar tison yang menghasilkan smegma. Jika kebersihan tidak dijaga dengan baik, penumpukan smegma dapat menyebabkan gangguan seperti fimosis. Frenulum merupakan lipatan jaringan yang menghubungkan glans dengan preputium di bagian ventral penis. Pada slide 8 ada pars libera penis. Pars libera penis tersusun atas jaringan erektil yang berperan penting dalam fungsi seksual. Bagian inilah yang mengalami perubahan ukuran dan kekerasan saat ereksi. Baik, selanjutnya saya akan menuliskan pars libera corpus. Di dalam korpus penis terdapat dua corpora cavernosa dan satu corpus spongiosum. Kedua corpora cavernosa berfungsi utama dalam ereksi, sedangkan corpus spongiosum berfungsi melindungi uretra. Selanjutnya adalah corpora cavernosa penis. Corpora cavernosa penis dibungkus oleh tunika albuginea yang tebal. Di dalamnya terdapat sinusoid yang akan terisi darah saat ereksi. Proses ini menyebabkan penis menjadi keras dan memanjang. Ini ada penjelasannya sendiri. Dibungkus tunika albuginea berisi sinusoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut trabecula. Ada dua dipisahkan oleh septum penis. Ya guys. Nah, selanjutnya ada corpus spongiosa penis atau corpus spongiosum penis. Corpus spongiosum penis mengelilingi uretra dan memiliki tunika albuginea yang lebih tipis dibanding corpora cavernosa. Hal ini bertujuan agar uretra tidak tertekan selama ereksi, sehingga ejakulasi dapat berlangsung dengan baik. Ya, corpora cavernosa uretrae dilalui uretra, tunika albuginea lebih tipis. Untuk radix penis merupakan bagian penis yang tidak bergerak dan terletak di spatium perinei superficialis. Bagian ini berfungsi sebagai penopang penis. Ada penjelasannya sendiri, bisa dilihat ya. Tidak bergerak, terdapat dalam spatium perinei superficial, jaringan erektil, crus penis atau musculus ischio cavernosus sebagai corpora cavernosa penis. Bulbus penis terletak antara kedua crura, fascia lateralis dan inferior bulbus tertutup musculus bulbus spongiosa. Bulbus penis ke caudal jadi corpus spongiosa. Ini ada gambarnya ya. Radix penis terdiri dari dua crus penis dan satu bulbus penis. Bulbus penis kemudian berlanjut menjadi corpus spongiosum. Oke ya guys. Selanjutnya ada vaskularisasi penis. Vaskularisasi penis ini berasal dari arteria bulbaris, arteria profunda penis, dan arteria dorsalis penis. Aliran darah ini sangat penting dalam mekanisme ereksi sehingga gangguan vaskular dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Ini bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Ada vaskularisasi penis, ada arteri bulbaris penis, arteri profunda penis dalam corpus cavernosum menjadi AA helikinea dan arteri dorsal penis berjalan profundus, fascia penis profundus di dorsal penis di antara vena dan nervus dorsalis penis. Setelah itu ada genitalia eksternal atau skrotum ya ini. Skrotum merupakan kantung kulit yang terletak di posterior penis. Skrotum terbagi menjadi dua oleh rapex skroti dan biasanya testis kiri terletak lebih rendah dibanding testis kanan. Kenapa? Karena ini loh, yang ginjalnya kanan kiri tuh loh guys. Makanya ini ikutan.
Letak dorsal penis terbagi dua oleh rapes scroti septum scroti, sinistra lebih rendah atau bagian kiri. Sinistra itu kiri ya guys. Mempunyai lapisan kutis atau dan subkutis berisi testis, epididymis, dan sebagian funiculus spermaticus. Selanjutnya ini ada gambar dari kulit skrotum. Kulit skrotum bersifat tipis, berpigmen, dan mengandung banyak kelenjar keringat. Hal ini mendukung fungsi pengaturan suhu testis. Ya, untuk mengatur suhu testis berarti ya. Nah, untuk slide 17 ini ada tunika dartos. Tunika dartos merupakan lapisan subkutan yang mengandung otot polos. Lapisan ini berperan dalam mengerutkan atau mengendurkan skrotum. Kutis. Kutis itu kulit tipis, pigmen, kelenjar subbagia, dan keringat banyak sedikit rambut. Untuk bagian subkutisnya, tunika dartos terdiri sabut otot polos, lanjutan fascia parinei superficialis dan fascia penis superficialis, terpisah dari fascia spermatica eksternal oleh jaringan ikat kendor hidrokel membentuk septum scroti mempengaruhi bentuk skrotum. Mengendor jika tunika dartos relaksasi karena cuaca panas. Mengkerut jika tunika dartos kontraksi atau karena cuaca dingin, olahraga, dan seksual. Lalu, selanjutnya ada mekanisme termoregulasi. Pada suhu dingin, tunika dartos berkontraksi sehingga testis mendekat ke tubuh. Sebaliknya, pada suhu panas, tunika dartos relaksasi sehingga testis menjauh dari tubuh. Baik, untuk slide 19. Lapisan pembungkus testis. Testis dibungkus oleh beberapa lapisan yang berasal dari dinding abdomen. Pemahaman lapisan ini penting dalam konteks embriologi dan klinis. Kenapa ya harus dipelajari ya guys? Nah, ini ada 1 sampai 7 lapisan bungkus testis. Yang pertama ada kulit skrotum, yang kedua tunika dartos, yang ketiga fascia spermatica externa dari MOAE, fascia cremasterika dari MOAI, fascia spermatica interna dari fascia transversa abdomen, tunika vaginalis dari peritoneum dibagi dua, satunya parietalis atau periorcium, yang kedua yaitu visceralis atau epiorcium. Ruangan di antaranya yaitu sinus vaginalis atau testis, lalu tunika albuginea. Lalu pada slide selanjutnya yaitu ada tunika vaginalis. Tunika vaginalis berasal dari peritoneum dan terdiri atas lapisan parietalis dan visceralis. Di antara keduanya terdapat rongga yang disebut sinus vaginalis. Vaskularisasi skrotum ventral, bagian ventral ada arteri pudenda eksterna, bagian dorsal ada arteri skrotalis posterior atau arteri spermatica interna. Di inervasi skrotum yang ventralnya di nervus iloinguinalis dan genitalis, nervus genitofemoralis. Untuk bagian dorsal ada nervus skrotalis posterior dan nervus cutaneus femoris. Lalu pada slide selanjutnya ada vaskularisasi skrotum. Vaskularisasi skrotum berasal dari arteria pudenda eksterna dan arteria skrotalis posterior. Untuk slide kedua-dua ada inervasi skrotum. Persarafan skrotum berasal dari nervus ilonguinalis, nervus genitofemoralis, dan nervus cutaneus femoris posterior. Nah, kita masuk ke genitalia interna selanjutnya. Ya, kan kita masuk ke genitalia interna ya, yaitu organ-organ yang berperan langsung dalam pembentukan dan penyaluran sperma. Nah, di sini kita akan menjelaskan testis dan epididymis. Testis dan epididymis merupakan satu kesatuan fungsional dalam sistem reproduksi pria. Dan selanjutnya ada testis. Testis memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai organ eksokrin, penghasil sperma, dan sebagai organ endokrin, penghasil hormon testosteron. Di sini ada penjelasannya, yaitu dua buah sinistra, yaitu bagian dekstranya organ eksokrin spermatozoa, organ endokrin yaitu testosteron, terbungkus oleh tunika albuginea atau profundus dan tunika vaginalis atau superficial. Berasal dari abdomen, undesensus testis, vaskularisasi berasal dari arteri spermatica interna atau testicularis. Lalu pada slide ke-26 ada descensus testis. Secara embriologis, testis berasal dari rongga abdomen dan mengalami proses descensus menuju skrotum. Untuk slide ke-27 atau slide selanjutnya yaitu vaskularisasi testis berasal dari arteria spermatica internal yang langsung berasal dari aorta abdominalis. Nah, di sini kita akan menjelaskan epididymis. Epididymis berbentuk seperti huruf C. Ya.
Seperti huruf C ya. Dan berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Bentuknya seperti huruf C, terletak di fasies posterior, terdiri dari caput, korpus, dan kauda. Fungsinya tempat pematangan dan menyimpan spermatozoa. Selanjutnya, di slide 29, epididymis terdiri dari caput, korpus, dan kauda yang kemudian berlanjut menjadi ductus deferens. Lalu slide ke-30, kita akan menjelaskan tentang funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus adalah struktur seperti tali yang menghubungkan testis dengan rongga abdomen. Gimana sih itu bentukannya ini? Kita lihat ya di sini. Nah, isi funiculus spermaticus. Di dalam funiculus spermaticus terdapat ductus deferens, pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf. Struktur yang membungkus ductus deferens mengikuti testis dan epididymis saat descensus, mulai dari canalis inguinalis berakhir di fasies posterior testis. Funiculus sinistra atau panjang isinya yaitu ductus vas deferens atau arteri spermatica interna atau arteri testicularis. Plexus venosus, pampiriformis, pembuluh limfe, arteri deferentialis, dan arteri cremasterica. Dan R genitalis dan nervus genitofemoralis. Yang ketujuh ada pros vaginalis peritoneal. Maaf ya, ini mata saya perih. Lalu slide ke-32 ini ya, ada lapisan funiculus. Lapisan funiculus spermaticus berasal dari lapisan dinding abdomen. Nah, di sini bisa dibaca sendiri ya teman-teman, fascia spermatica internal, saya bacain deh. Lanjutan dari fascia transversa abdominalis, lalu yang kedua ada fascia. Maaf ya, jaringan saya putus-putus. Sebentar ya. Maaf ya. Ya, saya lanjutkan. Apakah sudah benar jaringan saya, Mbak Farah? Udah, Mbak Clear. Silakan lanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Baik, di sini saya akan melanjutkan lapisan fascia spermatica internal. Lanjutan dari fascia transversa abdominalis, yaitu fascia cremasterica mengandung musculus cremasterica, lanjutan musculus abdominis internus. Yang ketiga ada fascia spermatica externa, lanjutan fascia musculus obliquus, abductor externa. Kranial melekat pada crura annulus inguinalis subcutanea. Lalu pada slide selanjutnya, ada plexus pampiniformis berperan dalam pendinginan darah testis. Gangguan pada plexus ini dapat menyebabkan varikokel. Tahu kan ya penyakit varikokel itu? Jika tidak tahu bisa di search di Google. Lalu ada ductus deferens dan vesicula seminalis. Slide ini membahas saluran sperma dan kelenjar penghasil cairan semen. Lalu yang ke-35 ada ductus deferens dan vesicula seminalis. Slide ini membahas saluran sperma dan kelenjar penghasil cairan semen. Lanjutan ductus epididymis mulai dari kauda berkelok-kelok lalu lurus dekat fasies posterior dikelilingi plexus pampiriformis ke kranial menuju annulus inguinalis masuk ke cavum pelvis menyilang ureter di ventral vasektomi di fundus fascia urinaria berada medial dari ureter dan vesicula seminalis membentuk ampula ductus deferens mengecil dekat glandula prostatica membentuk ductus ejaculatorius bersama ductus excretorius vena seminalis. Vaskularisasi berasal dari arteri deferentialis dan arteri rectalis media. Selanjutnya ada jalur ductus deferens ya. Ductus deferens menyilang ureter dan membentuk ampula sebelum bergabung dengan vesicula seminalis. Lalu selanjutnya ada vaskularisasi. Vaskularisasi ductus deferens berasal dari arteria deferentialis. Selanjutnya kita akan menjelaskan vesicula seminalis menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai sumber energi sperma. Yaitu bentuknya berbentuk kantong bergelembung, menghasilkan seminal fluid, ada dua, dan terbungkus jaringan ikat fibrous, serta muskuler. Vaskularisasi dari arteri rectalis media, topografinya di bagian kranial tertutup peritoneum, terpisah dari rektum, lateral dari ureter, dan ampula ductus deferens, media dari plexus venosus vesicalis. Lalu selanjutnya kita akan membahaskan ductus ejaculatorius.
Ductus ejaculatorius merupakan gabungan ductus deferens dan ductus vesicula seminalis. Maaf ya, izin. Lalu ada glandula prostata. Prostata adalah kelenjar yang mengelilingi uretra pars prostatica dan menghasilkan cairan semen. Slide selanjutnya ada lobus prostata. Prostata dibagi menjadi beberapa lobus yang penting secara klinis. Ya, bagian slide 42. Ada facies prostat. Ada ya, facies prostata. Prostata memiliki basis apex dan beberapa fasies terdiri dari kelenjar tubula alveolar terletak di cavum pelvis peritoneal menghasilkan seminal fluid, dibungkus oleh musculus prostaticus dan jaringan fibrous. Vaskularisasi berasal dari arteri vesicalis inferior, arteri rectalis media, pudenda interna. Pembagian lobusnya ada dua lobus lateralis, lobus anterior, lobus posterior, lobus medius. Selanjutnya ada gambar yaitu vaskularisasi prostata. Vaskularisasi prostat berasal dari arteri vesicalis inferior, rectalis media, dan pudenda interna. Untuk slide ke-44, ada kelenjar aksesori. Selain prostat, terdapat kelenjar aksesori yang mendukung fungsi reproduksi. Nah, untuk slide ke-45, ada glandula parauretralis. Kelenjar parauretralis berperan dalam pelumasan uretra. Pada slide ke-46, ada glandula Cowperry. Kelenjar Cowperry menghasilkan cairan praejakulasi. Lalu pada slide ke-47 ada uretra maskulina. Uretra maskulina berfungsi sebagai saluran urin dan semen. Glandula parauretralis, glandula bulbouretralis Cowperry ada dua terletak dalam musculus sphincter urethrae dan glandula parauretralis litriae terletak sekitar orificium urethrae eksternal atau raja singa atau infeksi. Raja singa itu penyakit ya guys. Kalau saya searchin, nggak usah ya, search sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada pembagian uretra. Uretra dibagi menjadi pars astagfirullahaladzim. Uretra dibagi menjadi pars prostatica, pars membranacea, dan pars spongiosa. Pada slide ke-49, pars prostatica memiliki colliculus seminalis sebagai muara ductus ejaculatorius. Uretra maskulina ada tiga yaitu pars prostatica, pars membranacea, dan pars spongiosa. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prostatika uretra. Sudah ya tadi saya jelasin. Lalu kita jelasin pars membranacea uretra. Pars membranacea uretra merupakan bagian tersempit dan dikelilingi sphincter uretra eksterna. Untuk pars spongiosa merupakan bagian terpanjang dari uretra. Yaitu ada tiga ya, pars bulbaris, pars pendulosa, fossa navicularis. Oke. Untuk signifikasi klinis uretra, gangguan pada uretra dapat mempengaruhi fungsi urinaria dan reproduksi. Untuk slide ke-53 ini slide terakhir ya, ternyata baik sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa genitalia maskulina merupakan sistem yang kompleks, terintegrasi, dan sangat penting bagi fungsi reproduksi dan kualitas hidup pria. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya. Saya stop share ya ini. Mbak Farah, mungkin ada yang ditanyakan Mbak Farah? Iya, Mbak Sir. Sebentar. Iya Mbak Farah. Gila-gila tak kira menang. Iya, Mbak Sir, saya mau menanya sebentar ya. Iya Mbak Iya, Farah. Mbak Farah. Sudah. Iya, Farah. Jadi saya mau nanya, menurut Mbak Celir nih, Ya. pemahaman anatomi genitalia maskulina itu penting. Oh, sorry. Maksud saya, mengapa sih? Ini menurut Ya. Mbak Celir ya. Mengapa sih pemahaman anatomi genitalia maskulina penting tidak hanya bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat umum dalam konteks kemanusiaan ya, Mbak Celir? Oh, baik, ini dalam konteks kemanusiaan ya Mbak Farah. Ya, Saya izin menjawab ya Mbak Farah. ya silakan Mbak Celir.
Baik, untuk pemahaman anatomi genitalia maskulina penting bagi masyarakat umum karena berhubungan langsung dengan kesehatan reproduksi pada pria, kualitas hidup, dan martabat manusia. Pengetahuan yang baik dapat membantu individu mengenali kondisi normal dan abnormal pada organ reproduksi, sehingga mendorong deteksi dini penyakit dan pencarian pertolongan medis yang tepat. Dari sisi kemanusiaan, pemahaman ini juga berperan dalam mengurangi stigma, rasa malu, dan diskriminasi terhadap laki-laki yang mengalami gangguan reproduksi seperti infertilitas atau disfungsi seksual. Dengan demikian, anatomi tidak hanya dipahami sebagai ilmu biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran empati dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kesehatan reproduksi. Apa ada yang ditanyakan lagi, Mbak Farah? Enggak, Mbak Cil sudah cukup. Tetapi ini saya dapat kiriman dari Mbak Aul. Ya, Dia ada pertanyaan. ya, Ini boleh saya sampaikan, Mbak Cil? ya boleh Mbak Farah. Oke, jadi dari Mbak Aul dia bertanya, bagaimana pemahaman struktur dan fungsi genitalia maskulina dapat membentuk sikap empatik dan manusiawi tenaga kesehatan dalam menangani pasien. Ini katanya Mbak Aul dari Mbak Celi sendiri. Oh, baik. Pendapatnya Mbak Celi gimana? Ya, Baik, terima kasih. terima kasih Mbak Farah sudah menyampaikan pertanyaan dari Mbak Aul. Sama-sama, silakan. Saya izin menjawab. Untuk pemahaman yang baik mengenai struktur dan fungsi genitalia maskulina memungkinkan tenaga kesehatan untuk melihat pasien secara holistik, bukan hanya sebagai objek anatomi. Pengetahuan anatomi yang kuat membantu tenaga kesehatan menjelaskan kondisi pasien dengan bahasa yang tepat, sehingga pasien merasa dipahami dan dihargai. Selain itu, gangguan pada organ reproduksi sering berkaitan dengan aspek psikologis seperti rasa takut, kecemasan, dan penurunan harga diri. Dengan dasar anatomi yang baik, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih empatik, etis, dan sensitif, sehingga tercipta hubungan terapeutik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga medis. Baik, Baik, Mbak Celi, terima kasih. ya, Saya sudah sampaikan bahwa sudah disampaikan oleh Mbak Celir. Terima kasih Mbak Celir. terima kasih. Setelah ini akan ada presentasi PPT tentang genitalia tentang genitalia feminina yang akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Sekian presentasi dari saya. Dadah. Yes. Adalah jaringan. Baik, untuk Mbak Aulnya ada sedikit kendala jaringan. Mungkin bisa untuk lain waktu. Enggak jadi kata ya Aul. Ulang nggak sih? Ulang. Ini kelihatan banget ada suaranya kamu. Oh, itu nonaktifin berarti Farah. Baik, untuk Mbak Aulnya karena ada sedikit kendala jaringan, jadi yang Zoom mungkin kita berdua dulu saja. Untuk Mbak Aul bisa menyimak penjelasannya dengan melihat videonya. Baik, untuk Mbak Farah dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Celir. Ya, Mbak Farah. Ya, bentar aku share. Apakah sudah terlihat Mbak Celir? Sudah, Mbak Farah. Oke, wait. Oke, perkenalin nama aku Farah Zakitun Rizkia. Dengan NIM 5130025118. Baik, di sini aku bakal jelasin bagian genetalia interna feminina. Jadi pada slide ini itu kita bakal membahas tentang genitalia feminina, yaitu sistem organ reproduksi pada wanita. Genitalia feminina memiliki peran penting tidak hanya dalam proses reproduksi seperti ovulasi, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan, tetapi juga dalam fungsi hormonal dan seksual. Pemahaman mengenai anatomi genitalia feminina sangat penting, terutama dalam bidang kedokteran, kebidanan, dan keperawatan, karena berkaitan langsung dengan kesehatan wanita. Yang selanjutnya,
Em, Organ genitalia ini dibagi menjadi dua utama, dua bagian utama, yaitu genitalia interna, bisa dilihat, hmm, dan genitalia eksterna. Genitalia interna meliputi ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina yang sebagian besar terletak di dalam rongga pelvis. Sedangkan genitalia eksterna atau vulva merupakan organ yang tampak dari luar dan berfungsi sebagai pelindung serta pendukung fungsi seksual. Kedua bagian ini bekerja secara terintegrasi dalam sistem reproduksi wanita. Next, untuk yang selanjutnya itu ada gambar organa urogenitalia feminina. Nah, gambar ini itu memperlihatkan susunan dan hubungan anatomis organ urogenitalia feminina di dalam rongga pelvis. Terlihat posisi uterus yang berada di antara vesika urinaria di bagian anterior dan rektum di bagian posterior. Gambar ini itu membantu kita memahami hubungan antar organ yang sangat penting, terutama dalam tindakan klinis dan pembedahan. Oke, next kita bakal ke slide uterus. Nah, uterus atau rahim itu merupakan organ berongga dengan dinding otot yang tebal. Organ ini berfungsi sebagai tempat implantasi embrio dan tempat tumbuh serta berkembangnya janin selama kehamilan. Uterus terletak di kafum pelvis minor dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ukuran, terutama selama kehamilan. Next. em, Uterus juga dikenal Uterus juga dikenal dengan istilah apa ini? Sorry. Histera, sehingga berbagai istilah medis seperti histerektomi dan histerogram berasal dari kata tersebut. Secara anatomis, uterus terletak di antara vesika urinaria dan rektum serta berhubungan langsung dengan vagina di bagian kaudal. Dinding uterus tersusun dari lapisan otot yang kuat sehingga mampu berkontraksi saat persalinan. Yang selanjutnya, oh sorry, yang selanjutnya ada OUE atau orificium atau ostium uteri externum. Nah, ostium uteri externum adalah lubang luar dari sebentar. Oh, dia ini ostium dari eksternum ada itu tuh lubang luar dari kanalis cervicalis yang membuka ke vagina. Nah, struktur ini itu memiliki peranan penting dalam siklus menstruasi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi serta dalam proses persalinan sebagai bagian dari jalan lahir bayi. Yang selanjutnya itu ada bagian-bagian uterus. Uterus terdiri dari tiga bagian utama, yaitu fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Cervix uteri terbagi menjadi portio supravaginalis dan portio vaginalis. Se, Portio vaginalis ini itu membentuk hubungan langsung dengan vagina dan membentuk fornix vagina. Next, ini ada ruang uterus. Nah, dalam ruang uterus ini terdiri dari kavum uteri, isthmus uteri, dan kanalis cervicis. Masing-masing bagian memiliki fungsi khusus seperti kavum uteri sebagai tempat implantasi, sedangkan kanalis cervicis berperan dalam jalur keluar masuk antara uterus dan vagina. Next.
Nah, di sini tuh ada uterus atau bentuk dan letaknya. Ini bagian bentuk dan letaknya. Bentuk dan ukuran uterus dapat berubah tergantung usia, kondisi hormonal, serta kehamilan pada wanita yang belum pernah melahirkan. Uterus berbentuk seperti buah pir, terbalik dengan dinding yang tebal dan terletak sepenuhnya di dalam pelvis. Next, di sini ada posisi uterus, sorry. Hmm, Posisi normal uterus adalah anteversi dan antefleksi, itu terus mengarah ke depan, bisa dilihat ya pada slide ini. Pak Celil bisa dilihat. Ya, Pak Farah. Yaitu nah, yaitu terus mengarah ke depan. Namun, posisi ini dapat berubah tergantung pada isi kandung kemih dan rektum. Pada sebagian wanita, posisi uterus dapat berada dalam keadaan retroversi tanpa menimbulkan keluhan klinis. Bisa di next. Hmm, yang selanjutnya ini ada vaskularisasi LNN dan inervasi uterus. Uterus mendapat suplai darah utama dari arteri uterina dan cabang arteri vaginalis. Aliran vena membentuk plexus venosus uterina, Izin persarafan Mbak uter. Farah, Ya. untuk penjelasannya kecepatan Mbak Farah. Oh iya. Aku ulang lagi dari vaskularisasi LNN dan inervasi uterus. Nah, uterus mendapat suplai darah utama dari arteri uterina dan cabang arteri vaginalis. Aliran vena membentuk plexus venosus uterina. Persarafan uterus berasal dari plexus uterovaginalis yang membawa serabut otonom dan sensori. Bisa di next. Di sini ada aliran limpa uterus. Aliran limfa uterus berbeda sesuai dengan bagiannya. Fundus dan bagian kranial korpus mengalir ke nodus lumbalis, sedangkan bagian kaudal, korpus, dan serviks dia itu mengalir ke nodus iliaka dan sakralis. Nah, hal ini tuh penting dalam penyebaran penyakit keganasan. Oke, next. Di sini ada aspek klinik uterus. Karsinoma serviks uteri itu merupakan salah satu keganasan yang paling sering terjadi pada wanita. Bisa dilihat ini bleeding. Penyebarannya terutama melalui sistem limfatik menuju nodus iliaka interna dan komunis. Sehingga pemahaman aliran limfa sangat penting dalam penentuan terapi. Oke, next. Ada ovarium. Ovarium ini tuh organ sitogenik yang berfungsi menghasilkan ovum serta berperan sebagai kelenjar endokrin. Ovarium, ovarium itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi dan pengaturan siklus menstruasi. Next. Banyak ya, Mas Ian. Oh my God. Next, ada bagian ovarium memiliki dua permukaan, dua tepi, serta dua ujung, yaitu ekstremitas uterina dan tubalis. Struktur ini memungkinkan ovarium berhubungan dengan uterus dan tuba uterina secara anatomis. Selanjutnya ini ada topografi ovarium. Ovarium terletak di fosa ovarika dan berhubungan dekat dengan ureter serta pembuluh darah besar. Hubungan ini sangat penting diperhatikan dalam prosedur pembedahan untuk menghindari cedera. Next, ada duplikasi, ya, ada duplikasi peritoneum. Slide ini tuh menunjukkan hubungan uterus, ovarium, dan tuba uterina dengan lipatan peritoneum seperti ligamen latum uteri yang berfungsi sebagai penunjang organ. Next, ada fiksasi
Ovarium. Ovarium difiksasi oleh mesovarium, ligamen suspensorium ovari, dan ligamen ovari proprium. Ligamen-ligamen ini menjaga posisi ovarium agar tetap stabil. Nah, selanjutnya vaskularisasi LNN dan N ovarium. Ovarium diperdarahi oleh arteri ovarika dan cabang arteri uterina, aliran limfe. Sorry. Jadi ovarium itu diperdarahi oleh arteri ovarika dan cabang arteri uterina. Aliran limfa menuju nodus lumbalis. Sedangkan persarafan berasal dari plexus ovaricus. Next. Ada tuba uterina. Tuba uterina berfungsi mengangkut ovum dari ovarium ke uterus dan menjadi tempat terjadinya fertilisasi terutama di bagian ampula. Bisa di next. Bagian tuba uterina itu terdiri dari pars uterina, isthmus, ampulla, dan infundibulum, sorry, yang memiliki fimbriae untuk menangkap ovum. Next, ada vaskularisasi dan inervasi tuba. Tuba uterina mendapat suplai darah dari arteri uterina dan ovarika serta dipersarafi oleh plexus ovaricus dan hypogastricus inferior. Next, ada aspek klinik sorry, ada aspek klinis tuba. Kehamilan ektopik sering terjadi di tuba uterina. Nah, bisa dilihat nih guys pada gambar. Dan dapat menyebabkan perdarahan hebat yang mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Bahaya banget ya guys. Hmm. Oke, next. Ini eh belum ya, belum di next. Next ini ada hmm, vagina. Vagina ini berfungsi sebagai ekspresi menstruasi. Nah, struktur ini itu sangat elastis dan mampu menyesuaikan saat persalinan. Hubungan vagina berhubungan dengan vesika urinaria di anterior dan exavatio rectoderina di posterior serta dilekati otot dasar panggul. Next. Ini banyak banget ya, masih berapa ini sudah slide berapa masih 26. Masuk sama kok ini ya, Baren. Next ada himen, merupakan lipatan mukosa yang menutupi sebagian introitus vagina dan memiliki berbagai bentuk variasi anatomis. Next, inervasi dan limfovagina. Nah, di sini tuh vagina dipersarafi oleh plexus uterovaginalis dan memiliki pola aliran limfe yang berbeda pada tiap bagiannya. Next, ini ada mons pubis. Vaskularisasi vagina, vagina mendapat suplai dari arteri uterina vaginalis dan bulbi vestibuli dengan aliran vena menuju plexus venosus vaginalis. Next. Organ genitalia eksterna feminina. Nah, genitalia eksterna atau vulva merupakan organ reproduksi wanita yang tampak
yang tampak dari luar dan berfungsi sebagai pelindung serta organ seksual. Seksual, sorry. Next ada mons pubis. Mons pubis adalah bantalan lemak di depan simfisis pubis yang berambut setelah pubertas. Dia itu kayak bentuknya bulat, terus dia tuh ada tonjolan lemaknya gitu. Next. Di sini ada labia majora. Labia majora adalah lipatan kulit besar yang melindungi struktur genital di dalamnya dan membentuk rima pudendi. Yang selanjutnya ada labia minora. Labia minora, labia minora adalah lipatan kulit tipis tanpa rambut yang kaya pembuluh darah dan saraf. Next, di sini ada klitoris. Klitoris merupakan organ erektil yang sangat sensitif dan berperan penting dalam merangsang seksual wanita. Next, vestibulum vaginae. Vestibulum vaginae adalah ruang antara labia minora tempat bermuaranya uretra, vagina, dan kelenjar vestibular. Dan selanjutnya ada bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli merupakan jaringan erektil yang membesar saat rangsangan seksual. And next ada glandula vestibuli. Vestibuli yang major itu kelenjar Bartholin menghasilkan sekret mukosa untuk melumasi vagina. Untuk yang minornya, dia itu kelenjar ini membantu menjaga kelembapan vestibulum vagina. Terus vaskularisasi genitalia eksterna. Genitalia eksterna, sorry ini slide-nya ternyata. Genitalia eksterna diperdarahi oleh arteri pudenda interna dengan aliran limfa menuju nodus inguinalis. Next, inervasi genitalia eksterna itu persarafan utama berasal dari nervus pudendus dan cabangnya. Next, ini tuh ada fungsi saraf parasimpatik. Dan ini saraf parasimpatik ini berperan dalam ereksi klitoris dan peningkatan sekresi vagina. Di sini ada ringkasan genitalia eksterna. Dia itu seluruh struktur genitalia eksterna mendukung fungsi proteksi seksual dan reproduksi. Ya, hubungan klinisnya dia itu pemahaman anatomi genitalia eksterna penting dalam praktik klinis dan obstetri. Terus ada aspek klinis. Episiotomi adalah tindakan insisi pada perineum untuk memperlebar jalan lahir. Next, ada pencegahan dan perawatan pemahaman anatomi membantu mencegah komplikasi tindakan medis. Next. Ringkasan materi ini yang terakhir. Belum, ternyata masih ada gambar-gambar. Genitalia feminina terdiri dari organ internal dan eksternal yang saling berhubungan. Next, kesimpulannya anatomi genitalia feminina sangat penting dalam pelayanan kesehatan wanita. Next, oke. Sekian, thank you. Sekian dari aku. Mungkin ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Mbak Farah. Iya, silakan Mbak Celir. Bentar ya. Mbak Farah boleh di slide bagian ini ya, anatomi uterus.
Iya, iya itu Mbak Farah. Mana? Iya itu. Mana? Terus lebar lagi. Iya sih, itu nggak bisa terus. Duh, maaf, maaf. Ya masih kelihatan Mbak Farah di sini. Iya. Hmm, Kayaknya gue ini. Terus ya ini. Iya. Baik, Mbak Farah. Saya mau nanya dong, boleh jelasin nggak apa hubungannya anatomi uterus sama organ di sekitarnya, sama sertain implikasi klinisnya ya? Oke, jadi pertanyaannya Mbak Zule ini tadi itu em, apa sih hubungan anatomi uterus dengan organ di sekitarnya? Terus apa juga implikasinya, implikasi klinisnya kan? Oke, aku jawab. Jadi, uterus terletak di dalam kavum pelvis minor dan berada di antara dua organ penting, yaitu vesika urinaria di anterior dan rektum di posterior. Hubungan ini menyebabkan perubahan posisi uterus sangat dipengaruhi oleh keadaan pengisian kandung kemih dan rektum. Secara normal, uterus berada dalam posisi anteversi dan antefleksi. Namun saat vesika urinaria penuh, uterus dapat terdorong ke arah posterior. Implikasi klinis dari hubungan ini sangat penting, terutama dalam tindakan ginekologi dan obstetrik. Misalnya pada tindakan kateterisasi atau operasi pada uterus. Pengosongan kandung kemih menjadi penting untuk mencegah cedera vesika urinaria. Nah, selain itu, hubungan posterior uterus dengan exavatio, rectourina, rectoterina, atau cavum Douglas menyebabkan cairan patologis seperti darah atau pus sering berkumpul di daerah ini. Nah, dapat dideteksi melalui pemeriksaan klinis atau USG. Apa sudah jelas, Mbak Clear? Iya, sudah jelas Mbak Farah. Saya boleh nanya satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Sebentar ya Mbak Farah. Ini Mbak Aulia masih belum bergabung ya? Iya Mbak Farah masih ada kendala jaringan dia katanya. Hmm, oke oke. Jadi ini saya perwakilan Mbak Aul aja sekalian ya. Oh, ini Mbak Ulka yang nanya. Iya Mbak Aul dari Mbak Aulnya Oh, mau nitip. Soalnya ada yang dibingungin. oke oke, silakan. Mbak Farah boleh ini nggak apa namanya menjelasin sistem vaskularisasi persarafan sama aliran limfa uterus sama relevansinya dalam penyebaran kanker Mbak Farah. Soalnya kanker kan lagi marak-maraknya kan ya sekarang, apalagi Ya. vagina. Boleh dijelaskan Mbak Farah? Oke, aku jawab ya. Jadi uterus itu mendapatkan suplai darah utama dari arteri uterina, cabang dari arteri iliaca interna, serta kontribusi dari arteri vaginalis. Nah, vena-vena uterus membentuk plexus venosus uterina yang bermuara ke vena iliaca interna. Persarafan uterus berasal dari plexus uterovaginalis yang membawa serabut otonom simpatis dan parasimpatis. Nah, aliran limfa uterus bervariasi tergantung bagian anatominya nih. Limfa dari fundus dan bagian cranial corpus itu mengalir ke nodus lumbalis atau para aortik. Nah, sedangkan bagian caudal corpus itu sebentar. Mengalirnya itu ke nodus lumbalis. Oh, sorry. Kalau bagian caudal corpus mengalir itu ke nodus iliaca. Limfa dari cervix uteri mengalir ke nodus iliaca interna, eksterna, dan nodus sacralis. Nah, pola ini dia itu memiliki relevansi klinis yang besar karena menentukan arah penyebaran keganasan seperti karsinoma, cervix uteri, dan menjadi dasar dalam staging kanker dan perencanaan terapi. Apa sudah jelas, Mbak Clear? Ini untuk pertanyaan dari Mbak Aulia tadi. Iya Mbak Farah. Baik, sudah jelas Mbak Farah.
Baik. Jadi, sekian dari aku. Jadi, karena Mbak Ulnya nggak ada, yang penutupan kita berdua aja. Ya, baik. Sekian dari kami. Terima Dan kasih. jazakumullah khairan Kasiran. kasiran. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Baby.